Suara halayak bergemuruh. Seluruh penduduk Vener agaknya telah tumpah ruah ke halaman katedral mereka pagi ini. Dari bawah tangga katedral ke arah halaman hingga membeludak keluar pagar, tampak lautan peci-peci biru. Pada zaman itu, penutup kepala itu menjadi penanda khas millet orang Yunani di Istanbul. Sebagaimana sandal biru untuk kaum Yahudi dan serban putih untuk kaum muslimin. Pasukan kawal yang bertugas mengamankan eksekusi sang patriark kian harus waspada, sementara orang-orang makin banyak yang menangis histeris. Tali gantungan telah dipasang pada arkitraf berukir yang dipasang di atas pintu katedral. Dengan sebuah kursi kayu sebagai pijakan yang begitu ditendang oleh Halkujo akan mengakhiri hidup sang patriark. Aku beriman kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang nyata dan segala yang gaib. Patriark Georgius Angelo Paulus membisikkan syahadat imannya ketika para serdadu itu membimbing tangannya di lorong menuju pintu utama katedral Saint George. Kepalanya tegak dan bibirnya tersenyum ketika pintu dibuka dan menampakkan khalayak ramai yang berdesak-desakan. Dan kepada Yesus Kristus, Putra Tuhan yang tunggal, terlahir dari Bapa pada awal zaman. Sambungnya lagi. Sementara di tengah-tengah kerumunan ada seorang wanita diapit dua orang pemuda. Valide, bisik satu dari dua orang pemuda yang mengapit seorang wanita bercadar di tengah kerumunan. Dua orang itu tak lain adalah Khotib dan Nurkandam. Shh, jangan panggil begitu di sini, kata Valide. Maaf Nyonya, tak mungkinkah Nyonya menyelamatkan sang patriark? Tanya Khotib. Sekarang tidak mungkin, lagi pula dia tidak mau. Maksud Nyonya? Tanya Khotib kemudian. Tentu saja aku sudah bicara padanya sejak dia jadi tahanan rumah beberapa hari yang lalu. Jadi Nyonya sudah menawarkan pertolongan pada patriark? Tanya Khotib. Kurasa dia memang sudah merasa jenuh dengan kehidupan dan tugasnya sebagai pemimpin millet orang Yunani. Bayangkan, dia sudah 3 kali bolak-balik menduduki jabatan patriark. Pasti sangat melelahkan menjadi seorang pemimpin agama yang tak bisa lepas dari urusan politik. Agaknya dia bahagia tertakdir sebagai martir. Suatu akhir yang indah untuk ditulis dalam sejarah Yunani dan gereja ortodok, bukan? Kata Valide Sultan menjelaskan. Patriark yang sudah 3 kali menduduki jabatannya
dari tahun 1797 sampai 1798, kemudian dari 1806 sampai 1808, dan dari 1818 sampai 1821, kini sedang menanti hukuman gantung. Kalau begitu, bisakah kami minta pertolongan pada Nyonya untuk menyelamatkan satu orang tua lagi?" kata Kotepasa. "Hei, sebentar. Siapa sebenarnya kalian? Kupikir aku hanya menyewa jasa keamanan Janisari biasa," kata Valide Sultan. Tiba-tiba ada yang terasa dingin di pinggang Valide Sultan. Sebuah belati bermata ganda menempel, ditutupi sehelai kain putih untuk menghindari kecurigaan. "Maafkan kami, Valide. Ini terpaksa dilakukan sampai Valide berjanji mau membantu kami dalam 2 hal penting. Ini saya Valide, Kotepasa, juru tulis mendiang Alemdar Mustafa Pasha, dan yang di sebelah Valide itu adalah putra beliau, putra almarhum Fatmahanim, pelayan kesayangan Valide," kata Kotepasa menjelaskan. "Ya Tuhan, tidak perlu sampai seperti ini, anak muda," kata Valide kemudian. "Berjanjilah dulu, Yang Mulia Valide Sultan," paksa Kotepasa. Tidak. Aku tidak bisa diancam. Camkan itu. Tapi demi utang budi putraku pada Mustafa Pasha dan demi kasih sayangku pada Fatmahanim, katakan apa yang kalian inginkan." Tiba-tiba terdengar suara berderak, dan tangisan halayak pun pecah, mengeluh-elukan sang patriark yang jasadnya kini tergantung berayun-ayun dengan latar belakang lukisan penyaliban Yesus yang terukir di pintu katedral. Sang patriark masih mengenakan baju kebesarannya, jubah satin hitam yang di dadanya disulam lambang Veneram Patriakanesi, dan selempang kebesaran dari sutra kuning keemasan dengan hiasan bordir salib-salib merah. Kepalanya terkulai sudah, dengan mata yang terpejam tenang, seakan nyawanya dijemput malaikat tepat sebelum tali gantungan menjerat lehernya. Juntaian kain hitam dari penutup kepalanya berkibar pelan-pelan oleh angin musim semi. Seluruh yang hadir berlutut, membentuk tanda salib di dada mereka, dan menunduk untuk berdoa. Nurkandam dan Kotepasa menahan pilu di hati mereka menyaksikan sang patriark yang terasa begitu menyayangi mereka meski baru berjumpa beberapa hari yang lalu. "Kalau itu yang kalian mau, berarti kalian harus ikut masuk ke harem bersamaku," kata Valide Sultan kemudian. Kedua pemuda itu saling pandang. "Bagaimana caranya, Yang Mulia?"
Tanya mereka serempak. Cukurlah kumis dan cambang kalian, maka aku punya banyak pakaian yang pantas buat kalian. Valide Sultan berkata, nyaris terkikik geli. Mati aku, jerit hati Nurkandam Pasha. Tidakkah ada cara lain, Valide? Tanya Qotib Pasha yang juga berkeringat dingin, membayangkan harus kembali memakai gaun berhiasan bunga-bunga. Mereka mulai berjalan menjauh dari kerumunan, dan Valide Sultan tampak begitu hafal jalan-jalan di sekitar Katedral Saint George. Mereka menyusuri sebuah gang sempit di bawah kanopi-kanopi bersusun menjorok, beberapa kali berkelok, dan mereka tiba di jalan raya belakang yang sepi. Sebuah kereta ditarik 4 ekor kuda telah menunggu. Kecuali kalian mau dikebiri dulu jadi orang Kasim, kata Valide tersenyum. Ah, tidak, tugas Qotib. Tugas kalian mengawalku sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Berarti setelah ini kalian akan menjadi tamuku di harem. Ayo masuk kereta. Setelah Anda, tentu saja yang mulia, Qotib mempersilahkan. Ruang kediaman Valide Sultan, wanita paling berkuasa selama 3 periode kekuasaan Sultan-Sultan Utsmani itu, diterangi kandil yang menyala bagaikan cahaya bulan. Valide Sultan memberi isyarat agar keran air di atas sandaran tempat duduknya dinyalakan. Bunyi gemericik air adalah cara purba yang dilestarikan di harem Istana Topkapi untuk mencegah pembicaraan-pembicaraan rahasia di kuping oleh orang. Harum aroma cendana menguar dari pembakar bukur di sudut ruangan. Sang ibu suri bertelekan bantal-bantal berbungkus sutera, menjulurkan kakinya ke dalam baki perak berisi air mawar yang hangat. Kakiku lama sekali tidak dipakai berjalan jauh. Semua dayang dan pelayan sudah keluar. Kenapa kalian masih memakai cadar? Kalian berdua lucu sekali, katanya dengan logat Perancis. Dengan kikuk, Nurkandam dan Qotib Pasha membuka penutup wajah mereka. Di hadapan mereka, Valide Sultan tampak letih dan menyandarkan lehernya ke belakang. Kerudung kepalanya yang berhias berlian, rubi dan jamrud agak miring tergeser, menampakkan sedikit rambut yang berwarna pirang keperakan. Tangan di pangkuannya terbungkus syal. Di bawah kaftan beludru sutranya, sang ibu suri mengenakan jubah sifon yang halus, yang lengan dan kerahnya dihiasi bordiran khas seperti renda rajut yang dipakai para biarawati ortodok. Putra Fatmanim tampan sekali ya, kata Valide. Nurkandam tersipu mendapat pujian. Hei, betul, kamu lebih mirip ibumu
daripada ayahmu. Ayahmu wajahnya kotak dan kumisnya baplang, betul kan? Valide, maafkan hamba, tapi bisakah Yang Mulia memenuhi apa yang menjadi permohonan kami? Kata Khatib sambil menyikut Nurkandam agar sadar bahwa waktu tidak banyak dan tidak cukup untuk berbahasa basi. Tentang Syekhul Islam, kita harus tunggu kabar dari utusan yang tadi kukirim menemui Sultan. Keputusan sementara yang kudengar adalah Haji Khalil Effendi akan kehilangan kedudukannya sebagai Syekhul Islam, kemudian dikirim ke pengasingan di Pulau Lemnos di utara Laut Aegea, kata Valide Sultan. Menurut Valide, itu sudah kabar baik, tanya Khatib Pasha. Ya tentu saja, maafkan aku putraku untuk ini. Tapi ya begitulah Mahmud, aku sudah mengajarinya untuk sebisa mungkin memerintah dengan bijaksana dan tidak bermudah-mudah menghukum orang. Tapi ya, kadang gen padang rumputnya kambuh tanpa bisa ku cegah. Kalau sudah marah, akan mendidihkan Laut Tengah dan memerahkan Laut Hitam, kata Valide menjelaskan. Jadi Syekhul Islam akan dibuang sejauh itu, tanya Khatib. Kamu percaya aku kan? Kalian seperti tidak mengenal Khalil Effendi saja, hei. Sang Ibu Suri menegakkan diri dari sandarannya, dan kedua pemuda berpakaian wanita itu menundukkan pandangan karena terkejut. Khalil Effendi itu bisa dengan mudah akrab dan bersahabat dengan orang dari bangsa dan agama apapun. Karismanya bisa mengubah musuh menjadi teman dan membuat kawan menjadi pelayan. Kalian tahu, dibuang kemanapun dia tidak akan pernah bisa diasingkan dan tidak akan pernah merasa asing, kata Valide Sultan. Kedua pemuda itu menganggukkan kepala dan tersenyum. Rugi sekali memang kalau umat ini kehilangan ulama seperti dia, kata Valide lagi. Betul Yang Mulia, sahut Nurkandam. Iya, sebelum kuberikan kunci perbendaraan peninggalan Alemdar Mustafa Pasha itu, berdoalah agar aku masih ingat tempatku menaruhnya. Hei, aku mau bicara apa tadi? Oh ya, apakah kalian membawa bukti-bukti yang menyatakan bahwa siapa namamu tadi, Nak? Nurkandam Valide, jawab Nurkandam Pasha. Iya, Nurkandam, nama yang indah sekali. Nurkandam ya, atau Nurkendim. Cahaya di dalam darahku. Nah iya, hei, apa kalian membawa bukti-bukti bahwa Nurkandam itu adalah pewaris sah Alemdar Mustafa Pasha yang gagah berani itu, kata Valide kemudian. Tanpa kata-kata, Khatib Pasha mengeluarkan dokumen yang telah dibubui cap kesaksian Syekhul Islam Haji Khalil Effendi, Patriark Georgios Angelo Paulos Murad
dan Orhan. Dia tunjukkan pula 2 cincin peninggalan Sadrazam Alemdar Mustafa Pasha. Sang ibu suri meraih lensa baca yang dibingkai dan pegangannya terbuat dari emas. Dari atas tumpukan buku berbahasa Perancis di meja kecil dekat sandaran sofa. Ah, cincin-cincin ini. Yang satu berukir nama suamiku, yang satu lagi nama putraku. Ah, dia pandai membuat ukirannya sendiri saat itu. Menurutku, ini tugra terindah dari semua Sultan Utsmani yang pernah bertahta. Lihat tulisannya. Mahmud Khan Ibnu Abdul Hamid Muzaffar Daimam. Semoga Allah menjayakan namanya selama-lamanya. Amin, kata Nur Kandam dan Khatib bersamaan. Hei anak muda, akan kau gunakan untuk apa harta peninggalan ayahmu itu nanti, hei? Nur Kandam dan Khatib Pasha saling pandang. Mereka tidak menyangka Valide Sultan akan bertanya demikian. Sebagian jelas akan saya gunakan untuk memenuhi harapan ayah saya, Valideku. Dalam surat yang ditulis menjelang kematiannya, ayah punya cita-cita memberangkatkan pasukan Janisari ke Kepulauan Rempah-Rempah untuk membantu mereka melawan pasukan Eropa yang menindas dan memperebutkan harta kekayaan mereka, jawab Nur Kandam kemudian. Aha, rencana gila itu. Hai, sayang sekali Kaisar Napoleon hanya sebentar membentangkan tangannya ke negeri itu untuk membawa mereka menuju zaman kemajuan. Kalau tidak salah, antara tahun 1808 sampai 1811 di bawah Gubernur Jenderal yang bernama Daendels. Lalu Inggris mengambil alihnya. Setelah 5 tahun, orang-orang Inggris menguras kekayaannya. Negeri itu dikembalikan pada orang-orang Zeeland, Belanda, para pelaut kasar yang tidak beradab itu, kata Valide Sultan. Kalau Kaisar Napoleon saja menganggap penting jazirah yang nun jauh berada di timur itu, tentu saja Daulah Utsmaniyah kita jauh lebih berhak untuk itu, Valide, kata Khatib Pasha menimpali dengan semangat. Negeri itu penduduknya adalah kaum muslimin. Mereka akan sangat bangga kalau bisa hidup di bawah naungan padishah, bayangan Allah di bumi dan khalifahnya, sambung Khatib Pasha lagi. Kurasa kamu itu yang anak ideologisnya Alemdar Mustafa Pasha, Tuan Khatib, kata Valide Sultan sambil tertawa kecil. Saya ingin segera melihat jazirah Nusantara itu, Valide. Cita-cita ayah saya hanya akan masuk akal kalau ada yang sudah melakukan pengamatan langsung, memetakan dan membuka hubungan diplomatik antar negara Utsmani ini dengan negeri mereka, kata Nur Kandam kemudian. Wah, seharusnya aku bicara kepada putraku agar dia mengangkatmu jadi duta besar resminya. Tapi tidak. Mahmudku tak akan suka gagasan ini.
tidak dahulu, apalagi sekarang. Dia baru saja selesai menghadapi pemberontakan orang-orang Badui yang berkedok pemurnian agama dari negeri Najd itu. Kini malah Yunanistan nyaris lepas, dan itu membuatnya marah sekali. Di timur laut, Tsar Rusia selalu mengintai lengahnya. Di barat laut, Australia dan sekutu-sekutunya di Kongres Wina tak sabar untuk mencomoti wilayah di Eropa. Sementara itu pasanya yang paling kuat, si Mahmud Ali dari Mesir itu sangat ambisius dan tidak bisa dipercaya. Sultan yang malang, kata Valide panjang lebar. Meski tanpa perintah Sultan, izinkan kami nanti berangkat dengan restu Valide. Kami akan kembali membawa bukti-bukti betapa benarnya rencana ayah hamba dulu untuk mengirim janisari kita yang pernah sangat ditakuti Eropa ke arah matahari terbit itu, insya Allah, kata Nur Kandam kemudian. Bahkan Kotepasa pun terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Nur Kandam. Sejenak dia tatap wajah Nur Kandam dari samping ketika pemuda itu menoleh ke arahnya dan tersenyum. Kotepasa menemukan sorot mata yang sama dengan yang pernah dilihatnya dari Alemdar Mustafa Pasha saat mereka membahas perihal ini pada saat itu. Maktub, Masya Allah, maktub, bisiknya. Kamu bahkan belum membahas ini denganku, Dinda, kata Kotip kemudian. Aku tahu, balas Nur Kandam. Kanda Kotepasa bahkan malah sudah menunggu 12 tahun untuk berangkat ke Kepulauan Rempah-Rempah seperti rencana ayah. Iya kan? Sejak ayahku menyebut rencana itu, pasti Kanda ingin berdiri di paling depan di haluan kapal yang paling muka dengan angin paling cepat meniup layarnya. Iya kan? Penantianmu tak akan sia-sia, Kanda. Segera setelah ini aku akan menemanimu ke Jeddah, dan dengan kapal pengangkut haji milik ayah kita akan berangkat ke Jawa, terang Nur Kandam Pasha. Kotip Pasha tersenyum penuh arti. Ada bulir bening merembes dari mata dan mengaliri pipinya. Kalian berdua manis sekali, ujar Valide Sultan sambil bertepuk tangan. Kesedihan menyelimuti Nur Kandam dan kawan-kawan karena telah mendengar kabar kematian sang Syekhul Islam Haji Khalil Effendi yang meninggal di tahanan karena tidak tahan dengan siksaan yang berat, sehingga ia batal untuk diberangkatkan ke pengasingan. Waktu pun berlalu, matahari mulai terbenam ketika sebuah kapal mengarungi lautan menuju Pulau Jawa. Di dalam perjalanan itu, Kotip, Nur Kandam, Nur Yasmin, Orhan dan Murad ditambah satu orang kawan lagi, yaitu Chow Wan-ji. Chow Wan-ji adalah petualang Tiongkok. Ia berasal dari seorang bocah kecil
kecil di provinsi Hubei yang dijual untuk menjadi sida-sida di istana Kaisar Qing. Karena kecerdasannya, ia dikirim sebagai hadiah kepada Kesultanan Utsmani sebagai Qasim di arsip Kesultanan Utsmani.